Baik, kembali lagi kepada saya di dalam kanal YouTube sepertinya penulis. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Tuhan yang Maha Esa sehingga kita bisa duduk, bisa berdiri, bisa merendah seperti langit, bisa meninggi seperti langit. Lanjut kepada buku. Kita playlist ini sudah lama terbengkalai, mungkin banyak teman-teman saya yang memang ingin mendengarkan kembali YouTube saya yang memang ya banyak komen-komen itu ini malah merekomendasikan buku mana, mengkulitinya mana, membedahnya mana, ini itu sebagainya. Oke, mungkin di sini saya akan sedikit membedah agak dalam, sedikit mengkuliti, bukan di tataran permukaan kulit. Bukunya yang sangat bagus dan sangat fenomenal untuk para penikmat perang, para penikmat strategi dan taktik, para penikmat politik dan ideologi. Bukunya berjudul The Art of War. Ini adalah karya filsafat militer. Ini bukunya. Tipis. Kisaran abad 6 sebelum Masehi. Ini adalah karya Sun Tzu. Saya beli ini buku di Togamas terdekat, Togamas Buah Batu, dengan harga tidak mencapai 50.000. Akan tetapi mengejutkan kepada saya, yang dimana isi awal buku ini saya izin mengutip agar sesuai dengan isi di buku ini. Untuk saudaraku Kapten Valentine Giles, RG, dengan harapan agar sebuah karya yang berusia 2400 tahun masih mengandung pelajaran yang patut dipertimbangkan oleh prajurit saat ini, terjemahan ini dipersembahkan dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang tanpa ada embel-embel, tanda kutip ini adalah cinta. Jadi filsafat militer ini belum mencapai pada titik puncak, adalah cinta, masih dalam kasih sayang. Banyak para ahli-ahli tasawuf, para dosen-dosen, mungkin yang sedang ramai itu adalah Farudin Faiz membahas terkait bahagia, terkait cinta. Bisa didengarkan di kanal beliau atau mungkin di podcastnya Deddy Corbuzier dan yang lain-lain. Masih banyak pembahasan yang membahas cinta daripada YouTube kanal saya mengenai pembahasan buku yang tipis ini, buku yang seharusnya tidak dibaca, seharusnya menurut saya, karena nanti berbicara filsafat, berbicara logika, berbicara dialektika, berbicara pemikiran yang lurus, yang engkau di sini akan membahas hal-hal yang menyeramkan menurut saya. Kurang lebih ada 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 strategi dan taktik untuk memenangkan suatu perang. Judul pertama adalah rencana penyerangan. Kedua adalah perang. Ketiga adalah serangan dengan strategi. Keempat adalah disposisi taktis. Kelima itu energi. Keenam itu titik lemah dan kuat. Ketujuh itu manuver. Kedelapan itu variasi taktik. Kesembilan itu tentara di perjalanan. 10 adalah medan perang.
11 adalah 9 situasi, 12 serangan dengan api, 13 penggunaan mata-mata atau intelijen atau disebut intel. Buku tipis ini berjumlah total adalah 120 halaman. Satu hari pun ini bisa tamat untuk kawan-kawan yang membahas terkait menyukai filsafat militer antara jenderal dengan perwira, perwira dengan jenderal. Izinkan saya mengutip beberapa kutipan dalam buku ini. Kutipan yang sangat bagus. Dianalogikan dengan ucapan dua orang. Yang pertama adalah jenderal, yang kedua adalah perwira ataupun bawahannya. Kutipannya sedikit saya sesuaikan dengan kondisi sekarang sehingga relevan ataupun kita menyadari hal-hal yang dekat, jangan jauh-jauh. Apabila jenderal memberikan instruksi A dan prajurit malah bertindak B, yang disalahkan adalah prajurit. Instruksi A jelas dan tanpa ada basa-basi, jenderal berbicara A, tiba-tiba prajurit yang di bawah menjalankan instruksi malah B. Yang wajar disalahkan adalah prajurit. Apabila jenderal bias, tidak berpikir lurus, terlalu memikirkan strategi sampai dia bingung harus memilih A atau B, tiba-tiba prajurit di bawah melaksanakan operasi dengan taktik A, yang disalahkan adalah jenderal. Dia tidak mampu mengkomunikasikan pemikiran, ucapan, tindakan sampai ke prajurit. Malah prajurit itu mengetahui improve-nya taktis di bawah seperti apa. Angkat prajurit itu menjadi jenderal dan bunuh jenderal itu yang tidak tahu kondisi menang dan kalah, sehingga dia bingung, gegabah, sehingga tidak menimbulkan dampak apapun. Dia hanya diam yang membunuh dirinya sendiri. Sekian mungkin, silakan menikmati karyanya Sun Tzu yang kurang lebih 2400 tahun, membicarakan beberapa historis Mandarin, Chinese. Semoga sedikitnya membedah, sedikitnya mengkuliti, bukan hanya permukaan, tapi sedikitnya agak mendapatkan daging merah itu. Selamat beristirahat.